Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan terkait asbab al-ikhtilaf fi al-tafsir atau sebab-sebab perbedaan dalam penafsiran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8, ada saya Hanifah Jawahir, ada Manisa Sakia, dan juga ada Saudatus Saidah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Saidah. Dalam khazanah ilmu tafsir, perbedaan penafsiran Al-Quran merupakan fenomena yang telah ada sejak zaman para sahabat Nabi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbab dakhili, yaitu sebab-sebab internal. Jadi, menurut Quraisy Shihab, dalam bukunya Kaidah Tafsir, perbedaan ini bersifat alamiah karena Al-Quran sendiri berbagai teks memiliki kedalaman makna yang multidimensional. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor internal. Yang pertama itu ada kondisi objektif Al-Quran yang memungkinkan dan membuka peluang untuk dibaca secara beragam. Dalam banyak literatur ulumul Quran dipaparkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan berbagai versi bacaan yang dikenal dalam hadis dengan sab'ah ahruf, 7 bacaan qiraat. Yang ini menyebabkan munculnya beberapa aliran bacaan yang mempengaruhi aliran Al-Quran. Nah, yang kedua ada kondisi objektif dari kata-kata dalam Al-Quran itu sendiri yang membuka peluang bagi penafsiran yang beragam. Karena dalam Al-Quran kerap kali ditemukan adanya satu kata yang mempunyai banyak arti hakiki dan majazi, atau hakiki ini hakikat atau asal, majazi ini metaforis atau kiasan. Kemudian yang ketiga ada kondisi objektif dari adanya ambiguous makna dalam Al-Quran, karena banyak terdapat kata-kata mustarak atau bermakna ganda. Perbedaan dalam tafsir Al-Quran tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang disebut asbab khariji. Istilah asbab khariji ini merujuk pada sebab dari luar teks Al-Quran yang mempengaruhi proses penafsiran seperti kondisi sosial, politik, budaya, filsafat, dan interaksi dengan peradaban lain. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengaruh sosial politik sangat kuat. Sejak awal Islam, perbedaan tafsir yang sering mencerminkan kepentingan politik seperti dalam tafsir surat Al-Maidah ayat 55 oleh Syiah dan Sunni. Kedua, kondisi geografis dan budaya lokal membentuk corak tafsir. Di Persia, tafsir rasional dan sufistik berkembang. Di Andalusia muncul tafsir filosofis dan ilmiah, sedangkan di Nusantara tafsir menyesuaikan nilai budaya lokal seperti dilakukan oleh Abdurrauf Al-Fansuri dan Hamka. Ketiga, pengaruh filsafat dan ilmu pengetahuan juga kuat, terutama pada masa keemasan Islam. Tokoh seperti Fakhruddin Al-Razi menggunakan pendekatan rasional walau dikritik oleh ulama tradisional. Namun, pendekatan ini memperkaya pemahaman terhadap Al-Quran dalam konteks zaman. Keempat, interaksi dengan agama lain mendorong tafsir komparatif dan apologetik seperti oleh Al-Razi dan Ibn Hazm. Pendekatan ilmiah modern juga muncul seperti tafsir Tantawi Johari tentang teori Big Bang. Meski menuai kritik, Fazlur Rahman menawarkan pendekatan kontekstual sebagai jalan tengah. Terakhir, tafsir kadang dipolitisasi. Dalam sejarah, tafsir bisa disusun untuk mendukung kekuasaan dan menekan kritik. Fenomena ini masih terjadi hingga kini, sehingga penting bagi pembaca untuk bersikap kritis terhadap tafsir dan yang lahir dalam konteks politik otoriter. Selanjutnya, ada dua pengaruh perbedaan penafsiran, yakni dari segi positif dan negatif. Dari segi positif, penafsiran bisa memperkaya pemahaman, membangkitkan diskusi, serta meningkatkan kualitas analisis terhadap suatu penafsiran. Sedangkan dari sisi negatif, perbedaan penafsiran justru dapat memunculkan pertentangan dan konflik, melemahkan persatuan, bahkan bisa membuat orang salah dalam penarikan kesimpulan. Lalu, gimana cara kita menyikapi perbedaan penafsiran? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa perbedaan itu alami dan tidak dapat dihindari, karena Al-Quran adalah teks ilahi, sedangkan penafsiran bersifat manusiawi. Yang kedua, bersifat rendah hati, terbuka, serta toleran. Imam Syafi'i mengungkapkan, pendapatku bisa saja benar namun berpotensi salah, sementara pendapat orang lain bisa saja salah namun berpotensi benar. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan terkait asbab al-ikhtilaf fi al-tafsir. Sekian pemaparan materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.